Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Di hari ini dan di video kali ini, kami dari kelompok anggota 1 akan mempresentasikan materi tentang masuknya agama Islam di Nusantara dan sumber-sumber pokok ajaran agama Islam. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Salsabila Budi Utami, Fadila Akbar, Ridwan, Dewi Sutarso, Novia Rahmadini, Siti Asmiati, Vaniza Aryani, dan yang terakhir ada Putri Syaila Safira. Sejarah masuknya agama Islam di Nusantara. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana Islam itu sendiri bisa masuk di tengah-tengah masyarakat yang saat itu menganut agama Hindu-Buddha hingga akhirnya bisa menjadi agama mayoritas yang dipeluk masyarakat. Tentu hal ini melalui proses yang sangat panjang dan proses yang begitu rumit. Sejarah masuknya Islam di Indonesia ini diawali dari zaman kerajaan hingga penyebarannya mencapai puncak pada zaman Wali Songo. Ada berbagai teori yang mengatakan bahwasanya Islam itu masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dan ada juga yang mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia itu terjadi pada abad ke-13. Pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 ini didasarkan pada teori atau berita dari Cina dari zaman dinasti Tang yang mengatakan bahwasanya pada abad ke-7 hingga ke-8 sudah terdapat perkampungan Muslim di Selat Malaka. Ada 3 teori yang mendasari Islam masuk di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, teori Makkah, dan ada juga teori Persia. Teori Gujarat. Teori Gujarat ini mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, Malabar, atau yang sekarang bisa disebut dengan India. Orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i bermigrasi terdahulu di India. Kemudian orang-orang India itu menyebarkan agama Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, kita bisa melihat bahwasannya mayoritas umat Muslim di Indonesia mazhab yang dianut adalah mazhab Syafi'i. Teori Mekah. Hamka melahirkan teori baru, yaitu teori Mekah. Hamka menolak jika agama Islam masuk pada abad 13 dan berasal dari Gujarat. Hamka lebih menekankan pandangan pada peranan bangsa Arab diikuti oleh orang Persia dan Gujarat sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah dan Mekah menjadi pusatnya. Namun, analisis ini berbeda dengan sejarawan Barat yang menyatakan bahwa mazhab Syafi'i sebagai mazhab istimewa yang mempunyai pengaruh besar di Indonesia. Berikutnya, teori masuknya Islam ke Indonesia yaitu ada teori Persia. Pembangun teori Persia di Indonesia adalah P.A. Hussein Jayadiningrat. Teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan teori Mekah karena teori ini menitik beratkan pada kebudayaan hidup di dalam masyarakat Indonesia yang dirasa sama dengan masyarakat Persia. Di antaranya seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura. Yang kedua adanya kesamaan antara ajaran Syekh Siti Jenar dengan Sufi Al-Hallaj. Dan yang terakhir penggunaan istilah bahasa Iran dengan sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat dalam Al-Quran di tingkat awal. Sejarah Islam di Indonesia. Nomor 1. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7
membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan juga India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Mengutip dari Tom Empires berkenaan dengan saluran Islamisasi melalui perdagangan ini di pesisir Pulau Jawa. Uka Chandra Sasmita menyebutkan bahwa para pedagang Muslim banyak yang bermukim di Pulau Jawa dan berhasil mendirikan masjid-masjid serta mendatangkan para mullah dari luar. Berikutnya adalah jalur perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada status sosial pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari saudagar Muslim tersebut. Sebelum menikah, mereka akan diislamkan terlebih dahulu, lalu mereka memiliki keturunan dan lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim. Demikianlah yang terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawungwaten, dan Brawijaya dengan Putri Campa yang menurunkan Raden Patah, dan lain-lain. Tiga, ada jalur pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, dan ulama-ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapatkan pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Misalnya, pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta di Surabaya dan Sunan Giri di Giri. Keluaran pesantren Giri ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Yang selanjutnya adalah jalur kesenian. Salah satu tokoh penyebar agama Islam yang terkenal di bidang kesenian adalah Sunan Kalijaga. Beliau merupakan tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Beliau tidak pernah meminta upah pertunjukan, melainkan beliau meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan juga Ramayana. Akan tetapi, di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Selanjutnya yaitu ada sumber ajaran Islam. Pada hakikatnya, ajaran Islam itu hanya mempunyai satu sumber hukum, yaitu wahyu ilahi. Selanjutnya, wahyu ilahi itu dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, wahyu yang berupa Al-Quran, dan yang kedua berupa sunnah. Kedua sumber itu dinamakan sumber pokok. Lalu seiring dengan meluasnya daerah kekuasaan Islam, lahirlah sumber hukum tambahan, yaitu ijtihad. Yang pertama yaitu sumber hukum Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran, di mana Al-Quran pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Muatan Al-Quran berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku, atau perkataan Rasulullah. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Hadis mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Yang ketiga yaitu ijtima. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama, ijma tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.